Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bahagia sekali hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Meskipun saat ini kita hanya di rumah saja, tetapi kita masih tetap bisa belajar bersama. Nah, pada kesempatan kita kali ini, tema pembelajaran kita adalah saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Ibu berharap anak-anak dapat menyimak dan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan buruk. Berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kita semua untuk dapat mampu melihat dan membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Perbuatan baik ini biasanya kita lakukan oleh karena bimbingan Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih, tahukah kalian apa saja contoh-contoh dari perbuatan baik itu? Contoh yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, mengasihi saudara. Yang keempat, mengasihi teman. Kelima, menolong sesama. Dan yang keenam, suka berbagi. Inilah beberapa contoh dari perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contoh lain dari perbuatan baik yang bisa anak-anak lakukan di rumah, di sekolah, dan dimanapun anak-anak berada. Selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa itu perbuatan buruk? Perbuatan buruk adalah tindakan yang membuat Tuhan dan semua orang menjadi sedih. Perbuatan buruk biasanya datang dari godaan iblis atau si jahat. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh dari perbuatan buruk. Yang pertama, tidak peduli terhadap orang tua. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, malas belajar. Yang keempat, tidak mau berbagi. Dan yang kelima, suka bertengkar. Inilah beberapa contoh dari perbuatan buruk yang dapat membuat Tuhan, orang tua, dan sesama kita menjadi sedih dan kecewa. Nah, anak-anak, dari pengertian dan beberapa contoh perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah Ibu jelaskan, anak-anak harus memahami bahwa perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan penderitaan dan kebencian. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau jahat. Manusia itu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan hal-hal yang baik. Nah, di dalam diri kita itu ada suara hati. Suara hati yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan jika kita menuruti dorongan suara hati kita itu, maka hidup kita akan menjadi baik dan benar. Namun, ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan yang benar. Pengaruh buruk ini juga menimbulkan banyak masalah pada anak-anak. Maka dari itu, orang tua dan guru berusaha untuk mendidik kita untuk hidup baik dan benar. Tetapi, para iblis menghasut setiap anak untuk melakukan perbuatan buruk atau bahkan jahat. Keadaan ini tentu tidak kita inginkan. Karena itu, anak-anak perlu mendapatkan bimbingan dari orang tua dan dari guru untuk mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9-21, Rasul Paulus menulis nasihat untuk hidup dalam kasih. Rasul Paulus memberi nasihat agar kita membenci yang jahat dan berpegang kepada apa yang baik dan benar. Beliau menasehati kita untuk mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat atau buruk. Tuhan telah menanamkan kemampuan itu di dalam hati kita. Dan semoga kita dapat selalu taat pada perintah suara hati kita untuk dapat selalu memilih dan melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Nah, anak-anak, perlu juga dipahami bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya berlaku kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Misalnya hewan atau tumbuhan. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Dari kedua gambar ini, menurut kalian gambar mana yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, yaitu hewan? Nah, bagi kalian yang menjawab nomor 2, jawabannya benar. Gambar nomor 2 menunjukkan seorang anak yang mengajak main 2 ekor anjing. Sedangkan gambar yang pertama, seorang anak yang terlihat mencoba untuk menendang seekor kucing. Jadi, sekali lagi anak-anak perlu memahami bahwa berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Baiklah anak-anakku yang terkasih, dari semua pemaparan materi yang telah Ibu jelaskan, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran kita pagi hari ini adalah manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan penghargaan atau pujian. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Rasul Paulus menasihatkan agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan berbuat jahat, sebab itu akan menambah permusuhan. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang baik, tuntunlah kami agar mampu membedakan yang baik dan buruk. Jauhkanlah kami dari godaan untuk melakukan kejahatan, dan berilah kami semangat untuk memilih melakukan
dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat senantiasa berguna dalam kehidupan anak-anak, baik kemarin, hari ini, maupun di masa depan. Terima kasih sudah semangat belajar. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.